Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Adif dengan NRP 3325600019 dari kelas 1 Sains Data Terapan A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil akhir proyek ujian akhir semester mata kuliah praktikum pemrosesan data. Pada tema kali ini, saya akan membawakan terkait analisis visual situasi serangan di area penalti pada rangkaian frame pertandingan sepak bola Indonesia versus Oman dengan menggunakan OpenCV. Jadi, dalam tema kali ini, dataset yang saya peroleh adalah dataset langsung dari highlight pertandingan Indonesia versus Oman yang terjadi pada 5 Juni 2026 kemarin. Tujuannya adalah untuk mendeteksi area lapangan dan garis kotak penalti dan mengidentifikasi area pemain tim merah pada frame pertandingan. Tim merah yang dimaksud di sini adalah timnas Indonesia. Kemudian yang ketiga ada menganalisis konsentrasi pemain tim menyerang di area penalti pada beberapa frame berurutan, dan terakhir adalah memberikan interpretasi visual sederhana terhadap situasi serangan di area penalti. Oke, langsung saja kita masuk ke teknisnya. Untuk library yang saya pakai di sini ada CV2 yakni OpenCV, kemudian ada NumPy, Matplotlib, dan Padlib. Maksudnya Pad. Kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah meload datasetnya. Di sini saya mempunyai 3 dataset, yaitu set piece 1, set piece 2, set piece 3. Dimana skenario-nya adalah set piece 1 itu tuh ancang-ancang buat melakukan tendangan bola mati. Kemudian set piece kedua itu ketika bolanya ditendang dan semua posisi pemain sudah bersiap. Dan set piece ketiga adalah proses terjadinya gol. Dan kurang lebih data gambarnya seperti ini, berurutan. Jadi pertama ancang-ancang, kedua situasi tendangan, dan ketiga situasi yang membuahkan gol. Oke. Kemudian selanjutnya hal yang saya lakukan adalah mengcrop region of interest-nya, dimana dari yang semulanya kita punya data gambar lapangan yang full seperti ini dan situasi stadion yang full seperti ini, kita crop menjadi bagian lapangannya saja. Kita fokuskan ke area lapangannya saja karena kita ingin menganalisis bagian permainannya. Kurang lebih seperti ini. Jadi semuanya kita fokuskan ke bagian lapangannya saja. Kemudian hal yang selanjutnya yang saya lakukan adalah melakukan pre-processing pada gambarnya, dimana di bagian di gambar-gambar yang sudah di crop tadi, hal yang pertama saya lakukan adalah mengubah dari yang awalnya berwarna menjadi grayscale dahulu. Setelah saya ubah menjadi grayscale, saya langsung memetakannya dengan melakukan histogram analisis, dimana bisa kita lihat di sini intensitas cahayanya itu condong ke arah 150 sampai 200 ini, sekitar 150. Dimana kita bisa lihat kalau memang di sini banyak terfokus ada satu variasi yang menumpuk, sehingga penyebarannya itu lebih ke tengah, kurang lebih seperti itu. Oke, setelahnya saya melakukan brightness dan contrast adjustment, dimana seperti yang kita tahu kalau misalkan gambar ini kita perlu sharpening lagi atau kita perlu adjust lagi tentang lightingnya, karena untuk meningkatkan objek-objek pemainnya ketika kita analisis nanti. Kurang lebih seperti ini untuk outputnya di bagian sesudah saya lakukan brightness dan contrast adjustment. Dan kita bisa lihat semuanya dari semua frame sudah berhasil kita adjust dari segi kontras dan brightnessnya. Kemudian selanjutnya saya melakukan histogram equalization atau normalisasi menggunakan clay. Nah, bisa kita lihat kalau tadi setelah kita normalisasi, sebelum kita normalisasi itu gambarnya tuh kurang lebih seperti ini, dan kita defaultnya gambarnya tuh dibikin jadi black and white. Setelahnya kita lakukan normalisasi, kita bisa lihat kalau misalkan dari rumputnya saja udah terlihat lebih detail. Jadi makanya bisa kita simpulkan bahwa di sini setelah dilakukan metode clay ini, itu tuh men-sharpening secara detail dari pergerakan yang ada di lapangan. Kemudian step selanjutnya yang saya lakukan adalah melakukan filtering juga, dimana di filtering ini lebih ke image processing aja untuk ngeblur gambarnya sendiri. Setelah dilakukan filtering, kita melakukan konvolusi atau custom kernel untuk nge-sharpening lagi image-nya. Dari yang ngeblur kayak gini bisa menjadi sharp lagi kayak gini, tajam. Setelah semua image processing tadi kita lakukan,
Kemudian kita langsung masuk ke bagian teknisnya, di mana saya melakukan segmentasi di bagian lapangannya. Nah, di sini yang awalnya tadi kan kita melakukan segmentasi pertama tuh kita nge-crop dulu region of interest-nya, yakni di lapangannya. Kemudian hal selanjutnya yang saya lakukan adalah benar-benar memfokuskannya semua titiknya ini di lapangan, dimana bisa kita lihat bahwa papan sponsornya aja ini sudah ketutupan, jadi tuh benar-benar key point-nya ada di lapangannya ini. Oke, bisa kita lihat itu sudah berhasil di semua frame. Oke, kemudian di step selanjutnya saya mendeteksi garis area penaltinya. Yang jelas sesuai dengan tema awal, kita akan menganalisis gimana sih skenario atau gimana sih pola dari pemain dari timnas Indonesia ketika melakukan set piece di bagian ketika pertandingan melawan Oman ini. Dan bisa kita lihat bahwa sudah berhasil dilakukan visualisasi dari garis penaltinya ini menggunakan top hat, kemudian garis putihnya kita masking, dan juga kita bikin semacam red line gini buat sebagai penanda kalau itu tuh area penalti. Tapi kurang lebih jelasnya itu ada di bagian di masking garis putihnya ini, dimana bagian penaltinya tuh benar-benar ke highlight jelas bagian kotak penaltinya, sudah kayak tercover sebagai area sendiri secara jelas. Oke. Kemudian step selanjutnya adalah setelah kita melakukan segmentasi pada lapangannya, kita langsung segmentasi ke pemainnya, dimana tadi yang saya sempat mention juga kalau timnas Indonesia memakai jersey merah. Makanya kita lebih memfokuskan di bagian pemain yang menggunakan jersey merah. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa terlihat ya kalau misalkan pemain-pemain dengan baju yang berwarna merah itu tuh ke highlight atau ke masking juga di dalam frame ini. Kemudian dari masking ini kita count berapa pemain yang ada di dalam region of interest-nya. Dan sesuai perhitungan, maka ditemukan ada 7 pemain yang berkumpul di dalam region of interest ini. Oke, untuk step selanjutnya, setelah kita masking pemain-pemain Indonesia tadi, kita langsung analisis di bagian utamanya, yakni bagian kotak penaltinya. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa setelah dilakukan processing, kita bisa mendapatkan informasi terkait pattern-pattern yang ada di dalam frame. Karena kan setiap frame ini kan menangkap situasi yang berbeda-beda. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa di sini kita sudah bagi berdasarkan 3 status atau 3 peristiwa. Yakni pertama, ada fase persiapan eksekusi free kick yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada status peristiwanya fase bola dikirim ke area penalti yang ini. Kemudian yang ketiganya ada fase akhir serangan atau peluang dekat gawang yang membuahkan gol. Nah, dalam processing kali ini saya meng-highlight player-player yang ada di dalam garis jajar genjang ini sebagai penanda player ini ada di dalam kotak penalti. Jadi dari player-player yang kedeteksi dalam sini kita bisa melihat ternyata di dalam situasi bola mati seperti ini timnas Indonesia itu menumpukan kurang lebih 5 pemain ke dalam kotak penalti untuk melakukan tendangan bola mati ini. Nah, kemudian di sini saya juga menganalisis ada density merahnya. Density merahnya ini adalah kepadatan pemain merah yang ada di dalam kotak penalti. Bisa kita lihat bahwa density-nya itu cukup rendah, di mana berarti bisa kita simpulkan bahwa pemain Indonesia itu tuh secara pola dan secara formasi itu tuh benar-benar rapat sekali dalam melakukan set piece ini. Oke. Kemudian di sini di bagian terakhir saya juga melakukan ringkasan hasil dari 3 frame yang tadi. Kurang lebih ini hanya sebagai visualisasi atau persebaran sederhana dalam data-data yang di sel sebelumnya ini. Bisa kita lihat bahwa perbandingan kandidat merah di box ini maksudnya playernya itu yang ada di box. Di set piece pertama nih, di gambar yang pertama ada 5 pemain, gambar kedua tuh ada 5 pemain juga, dan gambar ketiga setelah berbuah gol itu tuh sudah mecah lagi jadi 3 pemain saja.
Dan kita bisa lihat bahwa kepadatannya itu bisa kita lihat itu ada di dalam bagian set piece 3 setelah golnya itu berhasil. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari saya terkait bagian teknis dari project yang sudah saya buat kali ini. Dan kesimpulan akhirnya adalah project ini menunjukkan bahwa teknik image processing menggunakan OpenCV dapat diterapkan untuk menganalisis situasi serangan di area penalti pada pertandingan sepak bola melalui serangkaian frame image processing. Meskipun belum menghasilkan deteksi pemain individual secara sempurna, metode ini cukup efektif untuk mendukung analisis visual terhadap konsentrasi pemain, tim, penyerangan, dan area berbahaya di depan gawang. Baik, kurang lebih itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.